Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Prasetyo dengan NIM R1C124030. Kali ini kita akan membahas mengenai foraminifera besar. Nah, sebelum itu, foraminifera besar adalah organisme bersel tunggal atau protista dengan ukuran mikroskopis, itu kurang dari 1 mm. Nah, habitat utamanya dia ini ada di lingkungan laut tropis yang dangkal dan pada zona fotik, memiliki cangkang kalsium karbonat atau kalkareus yang kompleks. Nah, ini beberapa penelitian yang membahas mengenai foraminifera besar. Bisa dibaca. Nah, selanjutnya morfologi atau struktur utama. Nah, di sini ada 6 struktur utama. Yang pertama adalah chamber. Nah, chamber ini adalah ruang-ruang utama tempat protoplasma organisme bersemayam selama hidup. Kemudian ada septum. Nah, septum ini adalah sekat antar kamar yang membentuk saat pertumbuhan individu baru dimulai. Kemudian ada apertur. Nah, apertur ini adalah lubang utama pada cangkang untuk sirkulasi nutrisi dan pergerakan pseudopodia. Kemudian ada pores. Pores atau pori merupakan lubang mikroskopis pada dinding cangkang atau tes untuk pertukaran gas. Nah, kemudian ada protoch atau kamar awal atau embrionik yang terletak di pusat putaran spiral. Kemudian ada aksis. Nah, aksis ini adalah sumbu rotasi pertumbuhan cangkang yang menentukan arah coilingnya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini beberapa gambar-gambar foraminifera di chamber itu. Bisa dilihat bahwa dia ini adalah ruang-ruang atau kamar-kamar yang ini yang paling jelas. Nah, kemudian septum adalah sekat-sekatnya, jadi dinding yang memisahkan antara ruang-ruangnya. Kemudian ada apertur atau lubang utama. Nah, apertur itu biasanya di sini dia ini lubang yang menjadi tempat sirkulasi nutrisinya. Nah, adalah poris atau lubang mikroskopik pada dinding cangkang. Nah, pada luar kita tidak bisa lihat di sayitan tipisnya untuk keluar dan masuknya gas. Nah, kemudian ada protonoch, kamar awal atau embrionik. Jadi protonoch itu berada di tengah-tengah. Jadi dia itu kamar yang pertama kali tumbuh, kemudian dia di tengah-tengah spiralnya. Jadi dia ini tumbuhnya dia itu spiral. Nah, protochonsnya ini ada yang ada di tengah. Kemudian aksis. Nah, aksis ini adalah sumbu rotasi pertumbuhannya seperti ini. Jadi dia tumbuh disebut sebagai aksis. Lanjut komposisi dan tipe dinding. Nah, komposisi dan tipe dinding ini ada beberapa tipe. Pertama itu hyalin. Nah, dindingnya ini tersusun oleh kalsit mikrokristalin transparan atau semi transparan, memberikan tampilan kaca pada cangkang. Nah, kemudian ada pseudo hyalin, itu memiliki struktur yang menyerupai hyalin yang tadi, namun dengan susunan kristal yang berbeda, seringkali tampak lebih buram. Kalau hyalin dia tadi transparan. Nah, pseudohyalin dia ini lebih buram. Nah, kemudian ketiga ada agglutinated, dinding yang terbentuk dari partikel sedimen luar, pasir fragmen cangkang yang direkatkan oleh semen organik atau mineral. Ini ada imperforate atau dinding padat tanpa pori halus yang biasanya terdiri dari material porselen atau miliolin yang memantulkan cahaya secara merata. Dan ada tipe tes atau cangkang. Nah, ada yang dia itu bentuknya tergulung atau kita sebut planispiral, tergulung pada satu bidang datar simetris pada kedua sisi median. Jadi dia itu ketika dibelah cangkangnya dia itu simetris, kanan dan kirinya dia itu sama. Nah, ada yang trocho spiral, yaitu tergulung secara simetris membentuk spiral seperti sekrup atau kerucut. Jadi dia itu kalau tadi ini spiralnya ke bawah begini, dia ini ke samping spiralnya. Oke, nah pertumbuhan morfologinya ini ditandai dengan pembentukan kamar-kamar yang progresif dan teratur. Nah, gunanya membedakan cangkangnya ini kita bisa menentukan genus dan bisa kita tahu bagaimana foraminifera kita ini beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Nah, kemudian ciri-cirinya dia itu memiliki cangkang yang spiral dengan
uh, cangkang yang tersusun atas calcareous atau CaCO3. Nah, memiliki warna seperti putih gading, krem hingga kecoklatan. Kemudian kandungan kimianya dia itu ada kandungan silika dan tentu saja CaCO3-nya. Kemudian ada genesa geologi ditemukan biasanya ditemukan di batu gamping ya yang mengindikasikan lingkungan pengendapan laut dangkal berumur kapur hingga tersier. Nah, pemanfaatannya dalam geologi. Nah, pada biostratigrafi ini berguna sebagai penentuan umur batuan sedimen berdasarkan zona kumpulannya. Nah, kemudian ada penentuan lingkungan purba atau Paleon environment. Dia itu kita bisa merekonstruksi lingkungan pengendapan purba meliputi kedalaman, salinitas dan energi arus. Dan lebih lanjutnya lagi kita bisa gunakan pada eksplorasi migas. Nah, biasanya foraminifera ini mengidentifikasi reservoir potensial dalam formasi batu gamping karbonat di cikungan sedimen. Nah, ada paleoklimatik atau perubahan suhu laut global melalui komposisi isotop cangkang kalsit. Nah, ada biomonitoring, indikator kesehatan ekosistem terumbu karang modern terhadap polusi dan pemanasan global. Nah, ini saya sudah bikinkan tabel, bisa dilihat untuk aplikasi dan kegunaan utamanya seperti korelasi regional, kita bisa menghubungkan lapisan batuan antar sumur dalam eksplorasi. Kemudian ada analisis spasies, yaitu biasanya mengindikasikan zona terumbu atau fore reef atau back reef atau zona belakang untuk memetakan porositas batuan. Kemudian ada studi evolusi, itu memahami laju disertifikasi biota laut selama era Kenozoikum. Nah, ada pada aplikasi geokimia dia itu bisa menghitung rasio Mg dan Ca untuk estimasi industri. Nah, kemudian ada klasifikasi di mana terdiri dari Ordo Sortidia dan Miliolida. Nah, pada perbedaannya itu atau karakteristik utamanya itu ada di dinding imperforate dan imperforate porcelaneous. Nah, untuk Sorites sendiri dia itu bentuk cangkangnya berupa cakram pipi diskoidal. Nah, dia susunan kamarnya melingkar atau clinical chambers. Nah, kemudian sering ditemukan di lingkungan terumbu karang laut dangkal. Nah, untuk yang amonia dia itu cangkangnya dia itu terdiri dari porselen yang khas atau dia itu opak putih, dia itu tidak tembus cahaya. Nah, kemudian sangat umum di area transisi seperti estuari atau pantai dan mengindikator penting untuk analisis paleo environment. Nah, untuk klasifikasi selanjutnya ada yang antara Ordo Textularida dan Fulfulinida. Nah, untuk yang Dentalinida itu memanjang atau elongated, susunan kamarnya uniserial, sering melengkung secara arsitektural. Nah, untuk yang Fulfulina yaitu bentuk cangkangnya viabiliform atau menyerupai kipas, dinding cangkangnya tipe aglutin, dan simetri kamarnya melebar secara lateral. Dan ada Ordo Orbitulinalia atau kita sebut Nummulites, memiliki cangkang yang menyerupai koin atau lentil dengan sistem kanal internal yang sangat kompleks, berfungsi sebagai fosil indeks untuk penentuan umur batuan pada zaman Eosen. Ini yang untuk yang operculina, dia itu morfologi cangkangnya dia itu berbentuk diskoidal dengan perforasi besar yang mencolok pada permukaan testa. Nah, distribusi geologisnya biasanya dia ini mengindikasikan sedimen tersier, berumur tersier di wilayah Jawa dan Sulawesi. Dan untuk struktur internalnya dia itu susunan kamar plan spiral evolut yang mengalami pelebaran signifikan pada putaran akhir. Jadi bisa lihat pada operculina ini dia itu pada saat dia tumbuh spiral. Nah, yang kamar terakhirnya dia itu membesar dibanding kamar-kamar di awalnya, jadi terlihat signifikan pembesarannya. Kemudian ada Ordo Orbitulina yang mikropaleontologi, yang
kecil. Ada yang genus Discochelina, dia itu berbentuk cangkang yang menyerupai piringan, disc atau berbentuk datar. Kemudian kamar-kamar ekuatorial yang tersusun rapat dan teratur. Nah, umurnya dia ini kapur akhir hingga Eosen. Nah, untuk yang genus Lithostomina, dia itu dicirikan oleh bentuk menyerupai bulan sabit atau moon shape. Nah, memiliki lengkungan asimetris yang khas pada pertumbuhan kamar. Nah, karakteristiknya fosil indeks ini penting untuk lingkungan laut dangkal. Nah, untuk selanjutnya itu Alveolina. Ini morfologinya berbentuk eclipse, memanjang atau fusiform yang khas mencerminkan adaptasi hidrodinamik pada lingkungan energi tinggi. Nah, struktur internalnya kompleks, terdiri dari banyak subkamar atau chambers yang tersusun secara teratur dalam beberapa putaran yang terlihat jelas pada sayatan melintang. Nah, untuk signifikansi geologisnya, dia ini berperan sebagai fosil indeks dan penanda lingkungan pengendapan karbonat platform dangkal di wilayah Tethys. Nah, untuk timeline geologisnya, yaitu fase awalnya dia itu muncul pada periode Kapur atau Cretaceous, pertama kali muncul. Kemudian era keemasannya atau paling banyak ditemukan yaitu pada zaman Eosen, Paleogen. Nah, di era modern beberapa genus ini khususnya tetap bertahan hingga periode hingga sekarang atau recent. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.